Be Water merupakan film dokumenter yang berfokus pada Bruce Lee dan cerita latar belakang kehidupannya hingga sukses dikenal dunia. Film dokumenter ini menceritakan bagaimana Lee yang menghadapi stereotip rasialis sebelum memutuskan untuk pindah ke Hong Kong. Salah satu alasannya ialah ia memiliki visi untuk menciptakan film yang merayakan seni bela diri dan budaya Asia Timur. Film dokumenter ini juga diceritakan sepenuhnya oleh orang terdekat Lee dengan beberapa arsip yang masih mereka simpan. Konten historis yang ditampilkan film ini memang sangat kaya, mulai dari foto, rekaman video atau film dan wawancara dengan istri mendiang Bruce Lee, Linda Lee Caldwell dan terutama anak perempuannya, Shannon Lee, yang terhubung kembali dengannya melalui surat-surat yang dibacakan olehnya, adik lelaki Lee, Robert Lee dan juga orang-orang terdekat lainnya, seperti teman dan mantan murid-muridnya, termasuk pemain basket legendaris, Kareem Abdul-Jabbar. Judul film ini diambil berdasarkan ucapan Bruce Lee pada saat wawancara dalam sebuah acara di televisi, yang mengacu pada filosofi Buddhis, bahwa air yang kelihatan tenang dan lembut dapat berubah menjadi kekuatan yang dapat mengatasi batu yang keras sekalipun. Or it can crash. Be water, my friend. He was born in San Francisco, Chinatown. The closest thing on the U.S. continent to Hong Kong is an American citizen. Bruce Lee lahir di kota San Francisco, Amerika Serikat, pada tanggal 31 Maret tahun 1941. Terlahir dari pasangan Lee Hoi Chun dan Grace Ho. Sang ayah merupakan bintang opera Canton yang pada saat itu cukup terkenal di Amerika. Latar belakang ayahnya adalah seorang keluarga nelayan yang sangat miskin, sedangkan ibunya adalah seorang keturunan Eropa yang merupakan keluarga konglomerat ternama di Hong Kong. Nama kecil Bruce Lee adalah Lee Jun Fan yang pada saat usianya 3 bulan, Lee dibawa kembali ke Hong Kong. Lee tumbuh sebagai anak yang tidak pandai di sekolah, ia adalah seorang anak yang suka berkelahi. Pada saat usia Lee menginjak 9 tahun, ayahnya melihat ada bakat seni yang ada di diri Lee. Hal ini membuat ayahnya memberikan kesempatan kepada Lee untuk membintangi sebuah film yang berjudul The Kid. Di film ini Lee dinobatkan sebagai aktor cilik terbaik, hingga di masa remaja Lee juga membintangi sebuah film yang berjudul The Orphan. The Kid, which he starred at the tender age of 9. Appeared on the screen, and he was actually the star of it. YITMAN is the Chinese the Pada usia 13 tahun Lee mulai belajar kungfu dengan bimbingan seorang master Wing Chun yang bernama Yip Man, namun Lee juga belajar kungfu dari aliran lain bernama Choi Li Fut. Setelah Lee belajar dari kedua aliran tersebut, akhirnya Lee berkesimpulan bahwa dasar dari kungfu adalah air, di mana air yang kelihatannya lemah bisa menembus semua zat yang paling keras di dunia. Was not this water the very essence of Kung Fu? Like the nature of water. Not tolerate that kind of. They said, well, since he was born in. Pada usia 18 tahun, kedua orang tuanya mengirim Lee ke AS demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik sambil berharap perilakunya pun dapat berubah. Di awal tinggal di Amerika adalah saat di mana Lee merasa hidupnya sangat berat. Ia berupaya untuk hidup mandiri dengan bekerja sebagai seorang pelayan. Di samping itu ia juga bekerja menjadi pengajar kungfu bagi semua orang yang mau berguru kepadanya tanpa memandang suku serta rasnya. Lee melihat peluang ini terbuka dikarenakan masa itu latihan bela diri di Amerika hanya sebatas karate dan judo, jadi peluang untuk mengajar bela diri kungfu masih terbuka peluangnya untuk berkembang.
Hal ini terbukti hingga pada tahun 1963, Lee berhasil mendirikan sebuah institut bela diri yang dinamakan Junfun yang bermarkas di kota Seattle. Di sini Lee bertemu dengan Linda yang menjadi salah satu muridnya. Lee dan Linda pun akhirnya menjalin hubungan asmara. Di tahun 1963 Lee memutuskan untuk menikahi Linda. Pada awalnya ibu Linda tidak menyetujui perkawinan tersebut dikarenakan saat itu perkawinan antar ras tidaklah lazim dilakukan. Namun dengan berjalannya waktu, setelah ibu Linda mengenal sosok Lee akhirnya menyetujui perkawinan mereka. Pada tahun 1965 Lee dan Linda dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Brandon Lee, namun di saat yang bersamaan Lee juga kehilangan sosok ayahnya yang wafat sepekan setelah kelahiran putranya. Hal ini membuat Lee terpukul dikarenakan dia kehilangan sosok ayah yang menjadi panutannya. He was so surprised. Any aspirations for becoming an actor again. So Bruce was still waiting on what was going to happen in Hollywood. And Van Williams will be doing The Green Hornet. Hingga suatu ketika Lee mendapatkan tawaran untuk bermain di sebuah serial TV berjudul Green Hornet. Di film ini Lee berperan sebagai Kato. Awalnya Lee berharap di film ini dapat mengangkat namanya perfilman Hollywood, namun hal ini tidaklah terwujud dikarenakan film tersebut dihentikan karena ratingnya rendah. Lee pun kembali terpuruk dengan kejadian ini, hingga kemudian dia bangkit dengan kelahiran anaknya yang diberi nama Shannon Lee. Lee sadar bahwa keterpurukannya akan menghambat apa yang selama ini ia cita-citakan, yaitu mendobrak dominasi perfilman Hollywood. Was all together. Bruce was available to be with the kids a lot, and that was. Did get some roles on Marlowe and Longstreet and some other things, but Realized that there was something there. Pada akhirnya, Lee memutuskan bahwa jika ia ingin berhasil dalam industri perfilman, dia harus membuat perannya sendiri. Ketika ia ingin membuat film tentang Biksu Shaolin, pihak produser eksekutif TV menyukainya, tetapi mereka menginginkan bahwa harus aktor berkulit putihlah yang berperan sebagai pemeran utamanya dan terpilihlah aktor David Carradine dalam serial film TV Kung Fu. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam dalam diri Bruce Lee, hingga ia pada akhirnya memutuskan kembali ke Hong Kong untuk mendapatkan peran yang tidak akan ia dapatkan di Hollywood. Hong Kong in the 1970s was a very dynamic and a very... Decided that he would go and just see how it was, and how we went to the midnight premiere of The Big Boss, the first showing. Di Hong Kong Lee membintangi film The Big Boss pada tahun 1971, kemudian diikuti oleh Fist of Fury dan The Way of the Dragon pada tahun 1972. Ketiga filmnya tersebut memecahkan rekor box office, dan keberhasilannya tersebut menarik perhatian pihak produser film di Hollywood. Bekerja sama dengan Warner Bros., Bruce Lee membintangi film Enter the Dragon. Bruce Lee tanpa kompromi bermaksud mengubah pandangan orang Asia dalam film, menolak peran stereotip dalam film-film Hollywood yang biasanya justru merendahkan ras atau kaum kulit kuning dari Asia dan tentunya termasuk bangsa Tionghoa. Tapi tak lama setelah ia menyelesaikan pembuatan film tersebut, Lee tiba-tiba meninggal pada tanggal 20 Juli tahun 1973, setelah meminum obat penghilang rasa sakit, Equagesik karena sakit kepala. Meninggal dalam usia 32 tahun, ia tidak dapat menyaksikan pemutaran perdana, Enter the Dragon, pada tanggal 19 Agustus tahun 1973. Film terakhir yang ia buat sekaligus ia produserin berjudul Game of Death, belum sempat ia selesaikan setelah meninggal. Bruce Lee malah menjelma menjadi ikon budaya pop yang berjasa mengenalkan seni bela diri Tiongkok ke seluruh dunia, dan berkatnya pula, bela diri Tiongkok makin digemari seiring berjalannya waktu. Demikian alur cerita film Be Water, semoga berkenan di hati kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih. Ciao. 1973, he did Collapse, and that... I'm fit as a fiddle. And that's the last time I saw him. By Raymond Chow, and said to come to the hospital. And I said, why? What hospital?
They brought him in. Conclusion that it was the equagesic that caused the cerebral edema, from which he never. Crazy situation with so many people. It was just chaos. Linda 2 steps in front of me, and I've got Shannon sitting on my own. I decided to have him buried in Seattle. Enter the Dragon was opening. Warner Brothers went. I ended up looking at the outside of the theater, totally bedecked in. This is Bruce Lee, and he didn't live long enough to see the outpour. Find what is worthwhile about yourself and express it. May die someday without fulfilling all my ambitions. I feel I've done with sincerity and to the best of my ability.